Ada satu peristiwa yang sangat unik, tetapi sesuai dengan fakta sejarah. Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri menghadiri suatu acara pameran lukisan. Seluruh jenis lukisan dipampang, dipamerkan. Mulai dari jenis pemandangan, bangunan, bunga, tanaman, manusia, binatang, sekian banyak lukisan, kaligrafi. Yang paling membuat tertarik adalah lukisan sosok Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu ditanya, siapa yang melukisnya? Maka panitia penyelenggara pameran lukisan pun memanggil pelukis tersebut. Inilah yang kedua kalinya Gus Mus merasa heran. Tadi yang pertama heran dari sekian banyak ratusan lukisan, ada satu lukisan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Ditambah kejadian yang kedua bahwa di situ ada seorang pelukis dari Tionghoa, non muslim. Benar Anda yang melukisnya? Iya. Kenapa Anda melukis Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari? Dan inilah keheranan yang ketiga kalinya. Jawaban dari sang pelukis yang dari warga Tionghoa, non muslim. Kalau tidak karena orang ini, dia menunjuk kepada lukisan tersebut, menunjuk pada lukisan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau tidak karena orang ini, maka tidak lahir Indonesia. Berarti orang ini faham sejarah. Gus Mus teringat ada satu buku yang dihadiahkan kepada beliau, terbitan Kuwait, oleh seorang wartawan bernama Asad. Yang memberikan buku itu adalah Kiai Muwahhid Muzadi. Judulnya Al-Allamah Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlal Indonesia. Seorang maha guru, maha kiai, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Di mana sejarahnya? Maka Hari Santri adalah momentum yang bisa menjelaskan. Andaikan tanpa fatwa resolusi jihad, mungkin Indonesia kembali dijajah. Wilayah di seluruh Nusantara, khususnya di tanah Jawa, ketika agresi militer kedua, bahkan mendatangkan Inggris dan sekutunya. Selain Belanda sendiri, Surabaya dan wilayah sekitarnya sudah dikuasai kembali. Pendaratan di daerah Pasir Putih dari pasukan Belanda juga sudah sebelumnya diterjunkan. Tetapi fatwa resolusi jihad menggerakkan seluruh kaum santri khususnya dan para pemuda arek-arek Surabaya yang nanti pada tanggal 10 November meletus peristiwa yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Peperangan berhari-hari sampai kemudian menunjukkan kehebatan dan di luar logika orang-orang Eropa, kekuatan yang tidak disangka, kekuatan yang melampaui kekuatan alat-alat persenjataan canggih,
bahwa di antaranya adalah kekuatan doa yang Allah turunkan ma'unah karomah melalui pertolongan min haitsu la yahtasib. Kata kuncinya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Salah satu bocoran rahasianya, ternyata bambu runcing yang menjadi andalan senjata para gerilyawan, adik-adik Surabaya beserta pasukan. Disebutkan bahwa Sabilillah Hizbullah dari berbagai penjuru daerah di wilayah Jawa bergabung di sana. Kiai As'ad dengan palopornya juga telah datang hadir di sana. Apa yang terjadi? Salah satu keajaiban yang disaksikan, bambu runcing itu melesat sendiri bagaikan anak panah atau senjata. Ternyata jazaan sudah dibaca Hizbun Nasr dan pertolongan Allah, maka bambu runcing pun melesat menembus musuh. Dari kedua belah pihak banyak korban. Tentu perbedaannya siapa yang mati syahid dan siapa yang kemudian mati sia-sia. Hari santri adalah hari mengenang kembali bagaimana para ulama beserta para santri adalah bagian yang tidak boleh dilupakan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Fatwa seorang ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, adalah menjadi penentu kemerdekaan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa-apa mak pas pada hari santri dianggap urusan kene kebuna Imam Zubair ini urusan raja nggak ngingai fatwana ulama raja Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nalekana pada utusan dari Bung Karno. Kiai bagaimana hukumnya membela tanah air, sekali lagi membela tanah air, kemudian berjuang dan mati di medan pertempuran. Kenapa debu fatwana Hadratus Syekh fardu ain. Tetapi kemudian beliau menanamkan niat kepada para santri-santrinya. Berjuang itu jangan hanya niat merebut pemerintah negara kemerdekaan, tapi juga harus menegakkan agama. Bagaimana agama bisa dilaksanakan tanpa ada negara? Katipun apa orang bisa apa jeng mun nagarana tak aman? Katipun apa orang bisa ngaji nyari ilmu dengan pesantren, dengan madrasah, mun perang tak aman. Akatian dengan negara-negara Timur Tengah sama. Beliau visioner, berpikir jauh ke depan. Maka stabilitas nasional, keamanan negeri adalah bagian dari syarat ditegakkannya ajaran agama. 90% lebih umat Islam adalah umat Sayyidina Muhammad SAW. Dan ini kasih berdengi pangkirin yang ulama. Ajaga umat Kanjeng Nabi seiman. Un pas cara kalajar, un pas atokaran, perang. Dari tanggung jawab. Jadi tak bersoromban afat. Wah, sehingga pikir pangkilina para ulama ajaga alatin arabat umat akusta Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cek saking subung amalan-amalan saya lain saya terima cokok mengku Hadratus Syekh beliau ngakungi amalan norok ajaga nakera kaangku ajaga umat Kanjeng Nabi antar ika sareng Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.